Halo anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan Pak Ari. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi yang terdapat pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Ada 3 materi penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang konjungsi, yang kedua tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat dan alat transportasi, dan yang ketiga membahas tentang perwujudan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Kata penghubung atau konjungsi merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, ataupun antar paragraf. Nah, konjungsi tersebut dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Setiap jenis konjungsi digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Berikut jenis-jenis konjungsi dan contohnya. Yang pertama ada konjungsi yang menyatakan gabungan. Contoh konjungsinya itu dan, lagi pula, serta. Yang kedua ada konjungsi menyatakan pertentangan. Contoh konjungsinya tetapi, akan tetapi, melainkan, namun, sedangkan. Yang ketiga, konjungsi menyatakan waktu. Contoh konjungsinya, sebelumnya, selanjutnya, bila mana, sejak. Yang keempat ada konjungsi menyatakan tujuan. Contoh konjungsinya, guna, untuk, agar, supaya. Yang kelima, konjungsi menyatakan sebab. Contoh konjungsinya, sebab, karena. Yang keenam, konjungsi menyatakan akibat. Contoh konjungsinya, akibatnya, sehingga, sampai. Dan yang terakhir ada konjungsi menyatakan urutan. Contoh konjungsinya, lalu, kemudian, mula-mula, pertama. Nah, Bapak selanjutnya akan memberikan contoh-contoh kalimat yang menggunakan konjungsi. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, yang pertama, Pak memberikan contoh penggunaan konjungsi yang menyatakan gabungan. Nah, contoh kalimatnya, Ibu memasak ikan goreng dan sayur lodeh. Konjungsi gabungan yang digunakan adalah dan. Nah, kata dan itu merupakan konjungsi menyatakan gabungan. Berikutnya, yaitu konjungsi yang menyatakan pertentangan. Contoh kalimatnya, kue itu rasanya enak, tetapi harganya mahal. Nah, contoh konjungsi yang digunakan pada kalimat tersebut adalah kata tetapi. Kata tetapi menyatakan sebuah pertentangan. Berikutnya, konjungsi menyatakan tujuan. Contoh kalimatnya, memakai helm bertujuan untuk menjaga keselamatan kita ketika berkendara. Nah, kata untuk pada kalimat tersebut menyatakan tujuan. Selanjutnya, konjungsi menyatakan sebab. Contoh kalimatnya, Andini basah kuyup karena dia jatuh ke dalam selokan. Pada kalimat tersebut, kata karena adalah konjungsi yang menyatakan sebab. Dan terakhir adalah konjungsi menyatakan akibat. Contoh kalimatnya, Andre rajin belajar sehingga dia menjadi juara kelas. Nah, pada kalimat tersebut, kata sehingga merupakan konjungsi yang menyatakan akibat. Nah, anak, itu tadi materi mengenai konjungsi. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan transportasi di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri beberapa pulau tentunya menimbulkan keberagaman budaya dan
alat transportasi di Indonesia. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjut membahas yang pertama, yaitu membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat. Letak Indonesia yang strategis telah menyebabkan interaksi yang cukup sering antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat asing. Kondisi tersebut menyebabkan keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman yang dimiliki Indonesia mulai dari ragam suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan seni. Yang pertama ada keberagaman bahasa. Bahasa di Indonesia sangat beragam. Masing-masing daerah memiliki bahasanya sendiri. Salah satunya bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu budaya di wilayah perairan. Coba anak-anak perhatikan. Gambar tersebut adalah gambar perahu pinisi. Perahu pinisi adalah salah satu wujud perkembangan budaya di wilayah perairan. Perahu pinisi berasal dari masyarakat Bugis yang bermukim di wilayah Sulawesi Selatan. Suku Bugis dikenal sangat handal dalam mengarungi lautan. Oke, selanjutnya ada ragam budaya seni. Coba anak perhatikan gambar. Pada gambar terlihat orang-orang yang sedang memainkan musik keroncong. Ragam budaya seni telah berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah seni musik keroncong. Musik keroncong diadopsi dari budaya Portugis. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pengaruh kondisi geografis terhadap budaya masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, kita membahas mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap alat transportasi. Letak Indonesia menyebabkan Kepulauan Indonesia menjadi pusat lalu lintas maritim antar benua. Luasnya Kepulauan Indonesia menyebabkan perkembangan sektor maritim sangat berpotensi. Pemanfaatan laut untuk transportasi membutuhkan prasarana pelabuhan yang memadai. Fungsi pelabuhan disesuaikan dengan jenis pelayaran. Berikut jenis pelayaran yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pelayaran lokal. Pelayaran yang hanya menghubungkan dua pelabuhan kecil antar dua pulau. Sebagai contoh, pelayaran antar Pulau Sumatera dan Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Merak. Yang kedua ada pelayaran Nusantara. Pelayaran ini biasanya menghubungkan antara pelabuhan-pelabuhan besar yang terdapat di Indonesia. Contohnya, pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Berikutnya ada pelayaran khusus. Pelayaran khusus adalah pelayaran yang hanya mengangkut barang tertentu. Sebagai contoh, mengangkut batu bara, minyak bumi, dan kayu. Dan yang terakhir adalah pelayaran luar negeri atau biasa disebut pelayaran samudra. Pelayaran ini menghubungkan pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Contohnya, pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ke Pelabuhan Singapura. Nah, selanjutnya kita membahas materi mengenai perwujudan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Perwujudan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Bentuk perwujudannya sebagai berikut. Yang pertama, perwujudan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, penghematan bahan galian tambang. Yang kedua, perlindungan hewan langka melalui Suaka Marga Satwa, serta perlindungan tumbuhan langka melalui cagar alam. Contoh hewan langka yang dilindungi adalah gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Yang ketiga, pemeliharaan lingkungan. Pemerintah mengupayakan untuk mencegah penebangan dan pembakaran hutan secara liar. Selanjutnya, perwujudan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dapat dilakukan dengan cara 1. Menghindari tebang liar. Yang kedua, gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Dan yang ketiga, menggunakan sumber energi alternatif seperti biogas dan bioetanol. Nah, anak-anak kelas 5,
Sekian video dari Bapak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Tetap terapkan protokol kesehatan dan fokuslah dalam belajar. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.